الرجيم الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. Akhwati mulia kalian hormati jemaah Jumat rahimahullah. Kembali kita bertahmid kepada Allah alhamdulillah. Saya telah melimpahkan rahmat dan rahimnya kepada kita semua. Kalau tidak karena rahmat dan rahimnya itu tidak ada kita menjalani kehidupan yang sebagaimana kita harapkan dan cita-citakan. Maka oleh sebab itu jangan sampai lupa, jangan sampai lengah. Perbanyak bersyukur kepada Allah. Karena perbuatan bersyukur itu adalah perbuatan ibarat penutup pintu supaya terbuka pintu kebaikan dan rahmatnya. Dan orang yang lupa kepada Allah dan bersyukur kepadanya, sesungguhnya sudah berbuat perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Menginginkan rasa syukur kita salawat dan salam tertuju kepada Nabi Muhammad SAW. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. Sekali معنا Jumat rahimahullah. Pada kesempatan Jumat kita kali ini kita membahas surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu adalah surat yang ke-25 dalam urutan surat yang ada dalam surat Al-Furqan. Yang akan kita bahas adalah ayat yang ke-64 sampai ayat yang ke-67. Baru saja kita baca. Dari ayat-ayat itu maka kita melihat di beberapa kita ada 4 orang atau 4 kelompok atau golongan yang disebut oleh Allah sebagai hamba-hamba yang disayang. Ibadah 4. Jadi ada 4 perilaku kita di dalam hidup kita ini yang sesungguhnya akan mengantarkan kita kepada derajat ibadah. Saya macam-macam. Kalau boleh kita bertanya, sebagai hamba Allah, apakah keinginan yang terpuncak dan tertinggi dari kita? Tentulah kita ingin mendapatkan ridho dan kesenangan. Kita berkuliah, kalau masih berharap pahala, belumlah dikatakan kita sampai kepada tingkat sebenarnya. Kalau kita berkuliah karena takut kepada neraka, berarti belum sampai kita kepada hakikat dan sempurna. Tapi sesungguhnya tertinggi dari cita-cita dan harapan seorang hamba adalah segala amal dan mulia ketika dia bisa berharap dan mendapatkan kasih sayang. Di dalam surat Al-Furqan ini sesungguhnya banyak kita ambil saja. Ada 4 golongan. Jika orang itu melakukan perkara yang itu, maka dia akan masuk ke dalam ibadah hamba yang disayang oleh Allah. Yang pertama, ibadur rahman itu orang-orang yang akan disayang oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Alladzina yamshuna 'ala al-ardi hawlan. Orang yang berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan rendah. Kata kunci pertama ibadur rahman itu rendah pada kita. Rendah hati. Ternyata hati dan segala perbuatannya
dapat mengantarkan kita kepada hamba Allah sebagai pertama. Ketahuilah kalau kita rendah hati, lawan dari rendah hati itu tinggi hati yang disebut dengan bahasa biasa sombong dan takut. Lalu kalau kita lihat lagi ayat ini, orang yang ibadah itu orang yang berjalan di permukaan bumi dalam keadaan rendah hati. Kenapa keadaan betul? Karena orang akan menampakkan eksistensi dan jati dirinya memang ketika dia berjalan. Orang punya mobil, dinampakkan dia kalau dia punya mobil pasti seremnya. Orang punya harta dinampakkan kalau dia berada dalam melakukan perjalanan. Di situ orang menampakkan identitas diri. Di situ orang memperlihatkan siapa dia. Bukan rumah, tidak ada orang berpakaian bagus-bagus rumah. Biasa-biasa saja. Tidak ada orang pakai perhiasan banyak, tetapi dipakai kalau untuk memperlihatkan eksistensi. Dan ayat ini mengatakan orang yang menjadi batu hamba itu adalah orang yang mampu rendah hati dengan segala kelebihannya. Nah, di sini memberikan contoh ke dalam perjalanan. Kerendahan yang orang melihat ketika dia jalan, ketika dia berjumpa dengan orang yang kurang pada dirinya dengan sikapnya. Berkata bakat atau dia berbuat sebaliknya. Karena sifat manusia ada sebenarnya ego adalah satu keadaan diri. Dia tidak mau merasa direndahkan dari bawah orang lain, selalu merasa di atas. Orang yang mampu mengendalikan keadaan jiwa seperti ini merasa lebih pada orang lain. Ini yang orang lain. Jadi tidak mudah mengendalikan jiwa dan hati kita tidak mudah. Makanya dasar pelajaran orang yang mampu bersikap rendah hati dengan segala yang dia miliki hancur daripada Tuhan. Sebagaimana memang ada satu sifat di hati kita yang Rasulullah terbentuk yang akan menghancurkan kita untuk mendapatkan surga. Walaupun ada kita banyak, apa itu? Sombong. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, tapi hati kita berkekuatan buat kesombongan, kita menempatkan kebaikan. Dan walaupun sesuatu tidak ada Rasulullah, kamu simpankan kesombongan hati akan menghalangi mendapatkan kebaikan. Jadi ini pertama, artinya apa? Sebagai orang hati kita jangan angkuh dan sombong. Di hadapan siapa saja. Belajarlah dari alam. Seperti tadi, semakin berisi semakin menunduk, semakin kanan semakin meledak, semakin rendah hati dan itu yang berbeda. Itu pertama. Ini berhormat pertama, nama Allah yang disayang oleh Allah pertama adalah orang yang rendah hati. Yang kedua apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Hamba Allah itu yang disayang itu siapa? Orang-orang yang menghabiskan malamnya untuk Tuhan yang ada karena sujud dan berbeda. Artinya orang yang mau mengalahkan dirinya bangun di akhir malam lalu dia dulu bertanya tahajud. Bertahajud. Jadi kalau beribadah siang biasa, tapi orang yang mau mengalahkan keinginan dirinya ego dari malam ini bangun dia pagi dia sujud dia berdiri dan berdoa itu ibadah. Karena tidak mudah. Di tengah-tengah orang yang sedang tidur memutuskan kantuk itu tidak mudah. Memutuskan tidur itu tidak mudah. Lalu ada orang mau mengalahkan itu dia mati dia duduk beribadah kepada Allah ibadah Allah. Tidak siang. Kalau siang semua orang sakit. Di malam bahkan untuk mengangkat derajat kita ke derajat yang tinggi mengalahkan lain kita hadir. Wabila lain fatahajat bi nafilatan lam nasa'ir masaka maqam mahmuda. Mudah-mudahan tahajud sunat-sunat sunat itu akan mengangkat derajat kepada kita. Tahajud. Lalu apa maknanya dan khasiatnya tahajud itu lebih lain? Tahajud itu adalah waktu yang sangat baik bagi kita. Kalau kita sholat tahajud seperti malam waktu sangat baik kita merasakan kehadiran kita. Kedekatan kita adalah Allah. Ibadah rahmat. Yang kedua ibadah rahmat itu adalah orang yang mau bangun keamalan untuk beribadah. Yang ketiga, ibadah rahmat itu adalah walladzina yaquluna rabbana subhana azza wa jalla.
orang yang mengucap maksudnya berdoa. Lalu dalam doa itu apa yang diminta? Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami ini, jauhkan dari kami, atau jauhkan kami ini dari azab jahannam. Berdoa. Allah senang kepada hamba yang berdoa. Jadi berdoa itu apa makna doa? Pengharapan dari Allah kepada Tuhan. Hakikat doa itu adalah berkata kita berharap kepada Allah. Maka pada ayat ini tersirat dengan nyata bahwa salah satu dari kelompok hambanya yang sayang Allah yang masuk ke al-ibadah orang yang mau berdoa. Dan salah satu doa yang dimasukkan ketika dia memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari malapetaka itu adalah sebagai doa. Kalimat rahim. Karena orang berdoa itu punya macam-macam. Ada tipe orang berdoa itu kalau dalam sempit. Sebelum berdoa, coba lihat ketika terjadi gempa atau musibah. Semua orang berdoa di siang malam, berdoa orang. Coba lihat, ada tidak? Tapi begitu ada berita gempa sudah turun, baru saja keluar langsung berita seperti itu, sudah mati. Semua berdoa dan berkenan sesaat. Ketika disebut dalam Al-Quran digambarkan tipe orang ini, ya, seperti orang yang berlayar di lautan. Begitu mereka berangkat dihantam oleh orang besar, dalam itu mereka menyebut Allah sehat, ya Allah, selamatkan aku. Berdoa sekelasnya. Kalau mereka ketika mereka sudah sampai di pantai, sedikit di antara mereka akan mengangkat dunia. Rumah ini, lalu disebut berdoa semacam azab. Kadang-kadang tidak ada campur, tapi begitu sudah lepas sakit, sudah lepas sulit, sudah hilang, lupa dia pulang. Disendiri betul orang-orang seperti ini. Dan ada orang berdoa itu menambah saja selalu, minta tambah terus, tambah umur, tambah rezeki, tambah. Tidak banyak orang berdoa ya Allah selamatkan aku dari neraka ini. Doa kita lebih banyak pragmatis. Pertama rezeki, pertama umur, lancar, usaha. Itu termasuk tunjukkan satu doa yang mesti kita baca itu. Pada ayat yang ke-65 ini berdoa, sisipkan dalam doa kau berasmana azab jahannam. Di antara doa-doa kita baca, bermohon kita kepada Allah Subhanahu menjaga kita dari azab jahannam. Kenapa? Inna azab kana azab jahannam sangat menyakitkan. Tidak bisa kita bayangkan azab jahannam. Sudah bisa kita bayangkan saat jahannam itu belum azab jahannam. Kalau masih kita bisa kita membayangkan akhirat turun kiamat. Karena di dunia terlalu membayangkan. Luar biasa. Wah, masuk ke sana. Luar biasa. Jadi yang ketiga ibadah rahman itu adalah hamba Allah yang berbanyak doa. Maka kita ini berdoa ketika kita lapang ya Allah. Semua kelapangan yang tidak membuat kita. Ketika kita berharga ya Allah, bersyukur kita kepada Allah, mudah-mudahan harta yang memiliki ini tidak merupakan ilmu kepada. Banyak orang yang buat hari ini karena sudah berharga. Rasulullah ada sahabat begitu ketika miskin taat dan berangkat masjid Jumat, dah ada kerabat ada telepon. Memohon kepada Rasulullah supaya dirumahkan dikasih domba. Begitu banyak dombanya kerabat datang Jumat. Lama-lama ada Jumat. Begitu ada seperti itu. Nah ini ketika yang terakhir keempat, ibadah rahman itu adalah yang disampaikan oleh muslimun dan muslimun. Orang-orang yang mau berinfak, mau berbagi. Tapi ternyata orang beriman itu tidak hanya orang hamba Allah itu tidak hanya orang yang dulu bermulia dirinya, tapi Allah juga menyatakan hambanya yang masukkan ke itu orang yang memiliki empati sosial, mau berbagi, mau memberikan tempat, mau memberikan kemudahan, mau menolong orang lain, memberikan solusi. Itu orang masuk ibadah Allah. Maka tidak ada satu perbuatan yang melaporkan orang lain yang sia-siakan dimakan. Seandainya kita membangun sebuah tempat dan bermanfaat bagi orang lain, sesungguhnya dia memberi dari yang bagi kita sepanjang hayat kita.
Jadi kita demokrasi, tidak boleh kita cuma pikirkan diri kita saja, kenyamanan kita saja. Tapi berbagilah dengan orang lain yang orang lain dapat menikmatinya. Berbagi. Tapi dalam berbagi ini ada pelaku di sini. La yusifu wa la yadhur. Jangan kalian dalam berinfak itu berlebihan. Apa? Tidak ada keluarga sama sekali. Ambillah. Ada paham sekarang. Boleh berinfaklah, habiskan semua. Tidak boleh. Kita tidak ada kasih satu keluarga. Jangan terporos. Tidak ada sama sekali keluarga. Walau itu kami jangan terpikir berada di tengah-tengah. Karena baina zalika qawama, berada di tengah-tengah sama kuat. Artinya Allah punya banyak berbagi. Saya berdoa mudah-mudahan khabar saya ini kita bagaimana kita upaya masuk dalam kelompok ibadah Rahman ini. Pertama, jaga diri. Jangan sombong. Di atas lagi itu lagi. Makanya kali kita bisa. Yang kedua adalah kita mau menyisihkan waktu kita untuk tahajud malam hari. Yang ketiga, hendaklah kita senantiasa belajar kepada Allah. Berdoa kepadanya supaya kita terhindar dari azab jahannam. Dan yang keempat lagi, hendaklah kita mau berbagi dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan apa yang kita sampaikan ini. Bisa kita rujuk kembali dalam surah Al-Furqan depan ibadah ayat 3 sampai ayat 60. Fakta beliau berusaha